Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya banggakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih dikaruniakan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di taman-taman surganya Allah. Kita hadirkan hati dengan sepenuh keyakinan dan keinginan ingin mendapatkan pertolongan Allah dengan mendapatkan karunia nur ilmu Allah, bukan hanya sekedar tahu, tetapi ilmu itu akan menjadi penerang jiwa kita. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya ilmu itu hanya di akal kita, di akal jasad ya Bu ya, tetapi ilmu itu akan masuk ke dalam mata hati kita. Mata hati itu punya akal. Nah, kalau sudah masuk ke dalam akal mata hati kita, baru itu ilmu itu akan berefek. Baru ilmu itu akan mencahayai jiwa kita. Tapi kalau baru sekedar tahu, taunya hanya di akal ini, itu tidak bermakna apa-apa. Sama aja orang yang pintar dengan orang yang bodoh, sama Bu. Kalau ilmunya baru sampai di sini, di akal jasad. Nah, kita minta ilmu itu sampai nur ilmu mencahayai kalbu kita, jiwa kita. Alhamdulillah, katanya Bu Zainab tadi ada yang bilang izin. Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Ibu, mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum masuk kajian itu kita puji Allah dulu. Kita mohon ke Allah dulu supaya apa yang kita lakukan gak capek-capek gitu. Jadi kan kita juga kalau memohon, memuji, beradab kepada orang itu akan suka dengan kita. Orang itu akan respect dengan kita. Kalau udah respect, apapun yang dia minta pasti dikasih. Begitupun kita kepada Allah. Allah mengajarkan kita untuk beradab. Allah mengajarkan kita untuk meminta. Maka 17 kali Allah ajarkan kepada kita sehari semalam. Sebelum meminta sesuatu, kita diminta untuk beradab, memuji dulu Allah. Ibu baca Al-Fatihah kan 17 kali sehari? Apa yang diajarkan di dalam Al-Fatihah itu? Meminta kan? Tapi sebelum meminta ngapain dulu? Memuji dulu. Jadi puji dulu Allah. Beradab dulu sama Allah. Baik dulu sama Allah. Jangan sembarangan. Jangan langsung aja minta gitu. Itu kurang disukai. Harus ada ikatan batin dulu. Intinya itu. Ikatan batin. Merayu-rayu. Hadirkan ke hati kita Allah itu pun. Nah itu insya Allah akan berefek. Kita itu ngaji bukan hanya sekedar datang doang, capek datang doang Bu. Tapi kita minta ilmu itu mencahayai jiwa kita. Dengan apa? Dengan efek dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mari kita puji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia, Habibana wa
nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis yang ke-8. Ke-8 ya, Bu? An Abi Abdullah Huzaifah bin Yaman al-Ansari al-Ma'rufi sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah Huzaifah bin Yaman al-Ansari al-Ma'rufi, yaitu sahabat sirri Rasulillah. Udah jelaskan kisah Huzaifah kemarin sedikit. Qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, pada suatu malam. Fathahal Baqarata, dimulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz, Bu? 2 juz. Jadi dimulai dengan surat Al-Baqarah, bukan alif lam mim, kemudian sampai dalil mutlin atau sampai muflihun, itu sampai selesai. Yang fangsurna alal qaumil kafirin. Terus Huzaifah kata begini, aku berkata, ini kayaknya kalau udah selesai Al-Baqarah ruku deh gitu. Apa kata Huzaifah? Mungkin beliau akan ruku karena sudah membaca 100 ayat. Fakut yarkau indal mi'ati summa madawtu. Nah, setelah baca 100 ayat ternyata masih diterusin lagi. Fakultu yusalli biha fi rak'atin famado. Tetapi beliau masih tetap membaca surat selanjutnya. Surat selanjutnya surat An-Nisa. An-Nisa sekarang kita baca yang di tahsin. Dilanjutin An-Nisa. Kemudian apa yang terjadi? Mungkin setelah An-Nisa ini akan ruku, kata Huzaifah. Jadi berapa juz itu ya? Nggak selesai. Sumaftataha ala Imrana faqra'aha. Dilanjutkan dengan Ali Imran. Sebetulnya pelajarannya, karena kita nggak bakal ada pelajaran yang berharga nih. Cuma kan kita harus menyebutkan dulu ini hadis Rasulullah, kenapa dia begini, kenapa begitu kan? Yaqra'u mutarassilan, dibaca dengan tartil. Dibacanya tartil lagi, bukan kayak kalau sholat taraweh. Gimana, Bu? Kayak naik mobil jalan tol. Alhamdulillah satu napas Fatihahnya. Rasulullah enggak, dengan tartil katanya, kata Huzaifah. Nah, kemudian setelah dan beliau bilang dapatkan ayat mengandung tasbih. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Kalau mendapatkan ayat di situ ada tentang ayat tasbih, maka Rasulullah baca tasbih. Jadi bacaan Rasulullah ketika baca Quran dalam sholat tidak hanya sepintas gitu, yang penting baca, yang penting hafal. Ya, kenapa? Karena ketika ada ayat tentang tasbih, Rasulullah berhenti dulu, Bu, bertasbih dulu. Subhanallah. Begitu. Kemudian wa idza bisuali sa'ala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwad. Bila mana beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah supaya bermohon, maka beliau bermohon. Seperti begini, Bu. Ayat tentang kita baca gitu ya. Kita kan nggak jarang baca Al-Quran ya. Seandainya kita ada imam baca itu, atau kita mungkin sedang menghafal gitu. Contohnya Ali Imran ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kan di situ surga itu
dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di situ Nabi akan diam dulu, baca Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon surgamu. Kalau ada ayat berkaitan surga. Kalau ada ayat yang berkaitan tentang neraka, sebaliknya Rasulullah memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar atau min azabi jahannam. Itu ayatnya. Jadi di sini para ulama mengatakan ketika Rasulullah membaca Quran itu beliau mengerti yang dibaca. Sedangkan apa yang diajarkan, apa yang dibacakan oleh Rasulullah itu sebenarnya mengajarkan kita kalau kita sholat baca surat pendek itu Bu, itu kita harus ngerti. Padahal kan kita mau bacanya triple qul ya Bu ya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Kadang itu kita enggak paham. Baca aja. Begitu kan? Ini Rasulullah panjang lebar ngerti. Nah, itu surat-surat pendek. Artinya apa? Surat pendek yang bukan wajib. Yang bukan yang wajib, bacanya harus kita pahami. Yang bukan yang wajib. Bagaimana sekarang kondisinya kalau kita baca surat yang kita baca itu yang wajib. Yang wajib apa Bu? Al-Fatihah. Tidak dikatakan sholat, sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidak disebut sholat. Tidak sah Bu sholatnya kalau orang nggak baca surat Al-Fatihah. Rasulullah baca surat biasanya aja ngerti. Kemudian direnungi kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan memuji Allah. Kalau ada sesuatu dengan surga neraka, kalau surga dia minta, kalau berkaitan dengan neraka dia pengen dihindarkan. Apalagi kita dengan surat Al-Fatihah. Jadi akan apa yang ada dalam surat Al-Fatihah itu. Lanjut. Kemudian baru Rasulullah ruku. Jadi pertama Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Rasulullah ruku. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Nih, bacaannya bagaimana? Baca itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Fakana rukuhu nahwan qiyamihi. Dan rukunya Rasulullah itu hampir sama. Panjang gitu Bu dengan ketika dia berdiri. Panjangnya luar biasa rukunya Rasulullah. Sampai ada statement dari Siti Aisyah mengatakan sujudnya Rasulullah seperti orang yang menikah. Saking lamanya akhirnya orang curiga gitu. Kok ini masih sujud aja, jangan-jangan kan begitu. Benar berarti Bu. Ruku dan sujudnya Rasulullah itu hampir sama dengan berdirinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memuji Allah. Ketika ruku terus-terusan dia puji, maka si manusia itu benar Bu bisa melebihi malaikat kan ada yang tugasnya ruku aja baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbi sampai kiamat. Ada malaikat yang kerjanya ruku aja, ada malaikat yang kerjanya sujud aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau memuji Allah dan sebagainya. Kerjaannya malaikat lama gitu kan. Nah, manusia bisa melebihi posisinya seperti itu karena manusia mewakili dari semua kegiatan ibadahnya para malaikat. Manusia mah berdiri juga baca, sujud di antara dua sujud, berdiri lagi, semua gerakan manusia memilikinya. Tapi kalau malaikat satu-satu, tugasnya ini. Nah itu ya kedudukan manusia kenapa lebih tinggi daripada malaikat. Nanti akan kita ulang lagi si jiwa itu yang bertingkat. Kemarin itu ada 7 tingkatan ya Bu ya, alam
7 alam tingkatan itu nanti akan ketemu manusia bisa melebihi malaikat. Nah, itu yang melebihi malaikatnya itu bukan jasad kita, Bu, tapi jiwa kita. Nanti kan kita masuk. Sebenarnya panjang banget itu. Cuma jangan terlalu panjang nanti Bu pusing. Min qiyamihi summa qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah ruku berdiri. Baca berdirinya Rasulullah sami Allahu liman hamidah. Terus nanti ada hadis lain, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'in syai'in. Ada juga yang mengatakan ketika Rasulullah mendengar, padahal yang bacanya di belakang, Rasulullah mendengar. Apa bacanya, Bu? Rabbana apa? Nah, yang kayak saya kalau pembukaan. Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu. Kemudian kata Nabi, siapa yang baca itu? Nabi nggak mengajarkan. Kenapa? Aku melihat ketika kalimat dibacakan oleh sahabatnya turun para malaikat. Kenapa sih Nabi mendengar, Bu? Padahal kan itu jauh di belakang beliau. Jiwanya sudah bercahaya. Jiwanya sudah bercahaya. Kalau jiwa kita sudah bercahaya, bening, akan dibuka oleh Allah namanya muka syafah. Muka syafah itu ada buka hijab dari si manusia tadi. Dia bisa mengerti apa yang tidak terlihat oleh mata kita. Ada juga ceritanya di bawah Ibu. Siapa? Ibnu Mas'ud. Ketika nanti di bawahnya ya, tapi ini cerita dulu. Ketika sama Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, aku kayaknya nggak bakalan nerus lagi deh. Udah 2 juz, ini udah 3 juz kok nggak selesai. Aku kabur aja kali ya gitu. Tapi dipaksain, akhirnya bisa juga. Mungkin besoknya udah kapok kali. Yang ceritain kan hanya 2 orang ini yang jadi makmum. Pernah Aisyah juga jadi makmum, Bu. Aisyah bikin tali karena tahu kan. Pertama nih kata Nabi, jangan dipaksain, semampunya. Nggak usah bikin tali, kalau udah kamu tidur aja. Karena emang posisi Nabi dengan beliau beda kan. Nabi itu jiwanya, cahayanya sudah kuat. Yang membuat orang kuat itu bukan jasa sebetulnya. Nanti mau rasain sendiri. Nanti kita bincang-bincang aja ya. Kenapa kok bisa lebih kuat orang jiwanya itu daripada fisiknya? Kemudian setelah lakal hamdu summa qama qiyaman, kemudian berdiri. Tawilan, dirinya habis setelah ruku i'tidal, lama lagi katanya, Bu. Kalau kita kan udah Rabbana lakal hamdu bil usam udah langsung gitu ya. Ini enggak, Rasulullah berdiri lagi. Baca lagi, apa enggak tahu si Huzaifah enggak mengajarkan. Cuma lama sekali berdirinya. Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah. Summa qama qiyaman tawil, kemudian berdiri dengan lama, mimma raka'a, seperti hampir mendekati seperti ruku. Masa jada, kemudian Rasulullah bersujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qoriban min qiyamihi. Qoriban itu hampir-hampir mendekati, Bu. Ini kan setiap ruku panjangnya qoriban. Setiap sujud panjangnya qoriban, hampir, tidak sama pasti lebih panjang berdirinya ketika baca surat gitu. Tapi mendekati, ngapain? Ya, Bu ya, gitu. Jadi fakana sujud qoriban min qiyamihi rawahu Muslim. Artinya di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau sholat itu harus ada
minimal begitu. Kan kalau sholat itu Bu, ketika habis baca surat pendek Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang-kadang bacanya suka didiskon ya Bu ya. Subhana rabbiyal azim, subhanallah, langsung aja berdiri. Ada tu'maninahnya. Jadi kalau Rasulullah bukan tu'maninah lagi ini mah. Ada sesuatu yang dia ingin kayaknya raih kedekatan di dalam sholat tersebut ya. Nah, itu mengajarkan kita untuk tu'maninah. Jadi jangan buru-buru kalau sholat. Nanti ada faedah-faedahnya saya akan sampaikan insya Allah dari karangan Imam Ghazali tentang sholat. Kalau ini kita sampaikan dulu hadisnya ya. Hadis dari Riyadhus Shalihin. Karena kita menggarap Riyadhus Shalihin, tapi nanti keterangannya dari ulama-ulama para ulama sufi. Lanjut ya Bu ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Berkata Ibnu Mas'ud, "Shallaitu ma'an Nabi, aku salat beserta Rasulullah lailatan di suatu malam, fa atala al-qiyamah hatta hamamtu bi amri sau'in." Salat berdirinya itu lama sekali sehingga aku sempat berpikir buruk. Hamamtu bi amri sau'in, sempat berpikir buruk. Qila, ketika berpikir buruk tadi setelah selesai Rasulullah bertanya, "Wa man tabihi?" Apa yang kau pikirkan tentang tadi gitu. Nah, berarti Rasulullah tahu ya, padahal nggak nyampein dia. Kalau maka aku jawab, hamamtu an ajlisa wada'ahu. Aku tuh saya niat akan duduk. Rasulullah masih berdiri, dia pengennya duduk karena udah pegel gitu Bu. Kemudian habis itu saya tinggalin. Nah, itu sahabat Nabi ketika sholat beserta Rasulullah. Ibu kemarin saya menyampaikan bahwa di alam jiwa kita ini akan menempuh 7 alam ya. Pertama alam apa? Alam ketika diciptakannya jiwa kita, namanya alam alas ya Bu ya. Yang kedua alam rahim. Dari alas itu diturunkan, dititipkan di alam rahim kita. Itu si jiwa. Jiwa ini bersih, jiwa ini bercahaya. Kemudian setelah di alam yang kedua, alam rahim, diturunkan di alam dunia, alam ketiga berarti ya Bu ya. Nah, si jiwa ini kan turun ke alam yang ketiga dalam posisi yang bersih. Tapi dia belum pandai, masih bersih saja. Karena kepandaiannya akan tercipta ketika dalam perjalanannya di dunia ini, ketika hidup. Dan kalau si mata jiwanya itu bening, bersih, maka dia akan pandai. Nah, yang membuat dia awal-awal pandai, bersih, jiwa itu tidak terkotori adalah siapanya? Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Mau dia orang Islam, mau dia non-Muslim, suci. Jiwa itu Bu, suci. Ketika turun ke dunia, maka dia dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapannya apa Bu? Yang menggelapkan jiwa kolbu kita apa? Dosa. Dari kecil berbohong, timbul setitik dosa. Suatu hari ini pagi dia bohong, siangnya dia marah, sorenya dia ngambek, dan sebagainya. Dari kecil tuh titik-titik itu yang mengotori jiwa yang bersih tadi. Atau kalau dia orang tuanya non muslim, maka jiwanya akan makin kenapa? Kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi, nyambung. Si anak ini tergantung orang tuanya, tergantung siapa yang mendidiknya. Jiwanya mah bersih, tapi nanti akan terwarnai. Bapaknya Yahudi kuning contohnya, atau hitam warnanya. Kalau Nasrani warnanya merah contohnya. Kalau Majusi warnanya ya pokoknya ungulah, merah dan sebagainya. Berwarna-warni. Tapi kalau Islam warna putih. Si putih ini kan sebenarnya udah bersih tuh, turun dunia kalau dididik dengan kejujuran, dengan
percaya diri, keimanan, tauhid yang bagus, diajak berjamaah sholat, dibawa ke pengajian, itu akan si tadi yang bening tadi akan cerdas, akan pintar, akan keluar cahaya di dalam dirinya, akan keluar, dia keluar yang dianugerahkan oleh Allah, kelebihan-kelebihannya akan keluar. Tapi kebanyakan manusia di dunia ini malah sebaliknya, terkotori, harusnya memancar, ini terhalang Bu dengan titik-titik-titik. Apalagi setelah dia remaja, tambah lagi, tambah banyak. Tahu sendiri Bu remaja kayak apa, susah aturnya dan sebagainya. Tambah lagi udah dewasa. Nah, kebanyakan manusia akan seperti itu, kebanyakan. Kenapa? Di alam ini alam yang penuh dengan kegelapan. Si jiwa ini posisinya Bu ada di posisi terendah dunia. Dana, tahu Ibu Dana? Dana itu yang pendek, yang rendah. Ibu tahu atin kan? Watini wa zaitun wa tusinin wa baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan dari tempat yang paling tinggi, paling bagus. Bisa melebihi malaikat, Bu. Jiwa ini bisa melebihi malaikat, tapi dicontohkan dengan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ditempatkan di tempat yang setinggi-tingginya setelah diciptakan di tanah ya, dengan 7 proses tanah itu Bu, bertemunya sel ovum dan sperma, tahu lah ya. Kemudian disimpan di surga, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, disimpan di surga di tempat yang paling tinggi, yang paling mulia jiwanya ini Bu. Kenapa? Karena ketika dia dalam keadaan tahu si jiwa ini dalam keadaan bersih, tapi kemudian Allah ajarkan wa 'allama Adam asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, diajarkan asma Allah, diajarkan nama-nama segala pengetahuan, diajarkan baik pengetahuan tauhid, pengetahuan keislaman, pengetahuan ihsan untuk mengenal Allah. Jadi otomatis si jiwanya di alam surga bersih cahaya ya Bu ya. Summa radadnahu asfala kemudian Allah turun ke tempat serendahnya di mana? Di dunia. Kenapa dunia itu tempat terendah? Karena di situ tempat jin syaitan berkuasa untuk menguasai jiwa kita kalau jiwa kita tidak dibersihkan. Emang di tempat lain nggak bisa goda? Kok di dunia doang dikatakan tempat yang hina? Kalau kita sudah ke alam barzakh, setan tidak bisa menggoda kita lagi. Jadi salah kalau ada anggapan orang meninggal jadi kuntilanak, salah besar. Justru ketika kita di dunia, mereka mampu menguasai kita dengan penguasa-penguasanya, setan itu. Tapi ketika kita meninggal, udah dikat, nggak bisa dia mengganggu kita di alam barzakh. Tapi suka ada orang ketawa-ketawa, kuntilanak dan sebagainya gitu. Itu bukan jasad kita Bu. Itu jin korin kita, jin. Nih sekarang ibu-ibu punya jin di sampingnya tuh, temennya. Itu yang suka jadi kuntilanak atau yang lain-lain lah. Saya bilang tadi Bu, kalau jiwa kita sudah di alam barzakh tidak ada yang ganggu. Itu satu titik. Karena alam barzakh adalah alam menuju kembali ingin ke cahaya, ingin ke jiwa yang bersih lagi. Nah, ketika di dunia kita nih membersihkan jiwa kita, maka ketika ruh diambil oleh Allah, jasadnya menjadi tanah,
itu akan kembali ke alam barzah dalam kondisi perjalanan jiwanya bercahaya. Kalau ibu baca Quran nih, cuma sekedar baca, itu tidak mencerdaskan jiwa kita. Cahayanya tidak sampai, tidak menembus luar biasa gitu dengan kita. Hanya sekedar baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selesai baca satu juz, selesai udah gitu ngomelin anak, ngomongin tetangga, mana yang dibaca tadi? Nggak ada yang baik, nggak ada yang dipraktekkan. Apakah itu bisa membersihkan, menyinari jiwa kita? Enggak bisa dia. Jadi apa yang kita baca dalam Al-Quran itu harus kita mengerti supaya si jiwa ini bersih, bersinar. Maka Allah kan begini, Bu Pila, dari satu asal. Saya bicara di sini nggak asal, Bu ya. Semuanya ada landasannya. Kata Allah, wa taqrabus sholata wa antum sukara, dalam hal sholat, Bu ya. Bagaimana sholat itu menyinari jiwa kita? Kata Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat dalam keadaan nggak ngerti, mabuk. Orang mabuk nggak ngerti. Mabuk di sini bukan berarti harus kita minum khamar, bukan, Bu. Kita sholat ambil wudhu, kemudian Allahu Akbar, udah baca aja, tapi nggak ngerti yang kita baca. Kata Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu baca. Betul nggak, Bu? Sampai kamu mengerti apa yang kamu baca. An-Nisa ayat 43. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu baca. Kebanyakan kita nih, Al-Fatihah aja kita baca sehari 17 kali, kita ngerti untuk apa Al-Fatihah. Gak ngerti kan? Pokoknya baca aja lah. Diawali dengan bismillah, kemudian diawali dengan pujian, ya. Inti Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ngerti nggak Ibu ihdinas siratal mustaqim? Kita dari SD tahunya jalan lurus. Iya kan? Masa pengetahuannya kayak SD terus, Bu? Ya jangan kayak SD terus, Bu. Nanti bilang lagi itu titik yang dibelah 7 rambut, itu juga pelajaran TK. Ihdinas siratal mustaqim, itu aja yang dibahas apa? Rambut dibelah 7, jalan yang lurus. Ibu harus meningkat lagi pengetahuan. Kenapa? Karena kalau kita membaca itu kemudian tidak mengerti yang kita baca, jangan-jangan sholat kita akan dilempar oleh Allah ke muka kita. Artinya apa? Si sholat tadi tidak mengubah, tidak memperbaiki, tidak memberikan keindahan dalam tingkah laku kita. Kenapa? Nggak ngerti yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Udah gitu, alladzina an'amta 'alaihim. Tahu nggak itu sirat, jalannya orang yang diberi nikmat? Nggak tahu, pokoknya baca aja. Kita akan bahas ini ya, Bu ya, nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada ayatnya, ada berada di mana, posisinya di mana. Siapakah orang-orang yang dikasih nikmat? Siapakah orang-orang yang beriman gitu. Yang alaihim waladhdallin. Tahu nggak itu orang yang tersesat? Tahu, ilah itu kan ada terjemahan orang-orang Yahudi yang melukai orang-orang Nasrani yang dimurkai, yang disesatkan oleh Allah. Berarti ini kita buat mereka, bukan buat kita dong. Benar nggak? Kalau yang dimurkai orang-orang Yahudi dan Nasrani, berarti itu kita bukan buat kita dong, Bu. Nah, itu masalahnya, ini masalah buat kita. Udah seumur segede gini
pemahaman kita, pengetahuan kita belum berkembang, harus kita paham. Untuk apa si jiwa itu akan naik? Kalau dia cerdas, kalau dia mengerti nur ilmu, Bu. Jadi nanti cahaya itu ada yang di depan, ada yang di samping. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, kiflaini, dua cahaya. Satu cahaya iman, satu cahaya itu yang akan mencahayai jiwa kita. Jadi perjalanan jiwa yang tadi paling rendah tadi, Bu, ketika meninggal akan naik dalam barzah untuk mencapai cahayanya yang tinggi lagi di alam barzah, di alam kubur, Bu. Kita ini untuk supaya yang cahayanya tadi gelap, kalau masih gelap ya Bu ya, kalau masih gelap itu nanti akan digodok di alam kubur, disiksa, di apa gitu. Sebenarnya untuk jadi perjalanan itu Bu, kayak ada tingkatan-tingkatan di alam barzah, alam kubur. Nanti setelah alam kubur, alam yaumil qiyamah, alam akhirat. Si jiwa ini akan berjalan. Nah, jiwa kita ini akan berjalan sesuai dengan tingkatan sinarnya itu, kebersihan jiwanya akan terus berjalan. Ketika dia kiamah, dia tidak akan bergerak kemana-mana karena belum dibebaskan dari semua keburukan diri. Nah, di alam barzah belum selesai di apa namanya, kita digodok, belum selesai, masih dosanya masih banyak, luar biasa. Berarti cahayanya belum terang. Tapi dia bergerak terus si jiwa ini, Bu, sampai dia yaumil qiyamah. Kan pertamanya dia akan ada kematian dulu ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita itu nanti akan mati, jiwa kita. Kemudian dibangkitkan lagi di alam syar. Dia akan berjalan, si jiwa ini akan berjalan. Bentuk jiwa ini, bentuk jasad yang akan berjalan tadi sesuai dengan jiwanya. Betul nggak, Bu? Masih ingat? Harus diulang-ulang, Bu. Kenapa? Agak-agak ruwet ya? Itu belum apa-apa sih, Bu. Saya juga ruwet belajar. Sekali saya bisa 5-6 kali kajiannya. Dan itu ada terus, ada nanti. Nih. Enggak semuanya, Bu ya, saya kasih. Saya juga lagi belajar. Pokoknya kita ngerti nanti kita kemana gitu. Nanti jiwa ini berjalan di mahsyar, digodok kan, digodok supaya ini jiwa, si jiwa ini tipikalnya, naturnya, tahu Bu natur? Keilam dasarnya ya Bu ya, penciptaan dasarnya, natur jiwa itu karena dia berasal dari Allah. Kan di alam alas tuh dia diciptakan dalam keadaan suci. Naturnya dia ingin kembali kepada Allah dengan keadaan suci. Yang mengotorinya adalah kita. Jadi ketika di alam mahsyar nanti si jiwa ini akan sesuai bentuk yang kita kotori tadi. Kalau di dalam jiwa kita hayawan. Hayawan itu apa? Rakus, serakah. Siapa yang kuat itu yang menang, itu jiwa hayawan. Nanti di alam mahsyar kata Rasulullah, manusia itu akan seperti bawaan jiwanya. Nah, ketika di alam mahsyar itu kan perjalanan sedang disiksa tuh, Bu. Nah, kemudian dia akan meniti Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu ditentukan ketika di dunia. Kalau kita mampu melewati Shiratal Mustaqimnya dengan mudah, berarti indikasi bahwa orang ini ketika di dunia dia mengikuti arahan Allah, jalan Shiratal Mustaqim. Kalau dia ketika di titian Shiratal Mustaqim itu dia berjalan, tiba-tiba grubrak masuk ke, berarti ketika di dunia dia belum sepenuhnya menjalankan, mengikuti arahan Allah, jalan Shiratal Mustaqim. Jadi yang menentukan di sana Shiratal Mustaqimnya selamat atau tidak adalah ketika kita di dunia.
Si jiwa ini ingin kembali kepada Allah, ingin menemui Allah, Bu. Dan kata Rasulullah, farhatani, dua kebahagiaan. Satu, farhatun ketika buka puasa. Yang satu lagi, farhatun inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah. Kok di situ yang bertemu dengan Allah apanya, Bu? Si jiwa, dia merontak pengen ketemu dengan sang pencipta awalnya. Betul nggak itu hadis itu? Nyambung nggak, Bu? Kenapa ketika diciptakan di alam yang pertama, kemudian ada perjalanan turun ke bumi, ya hitam, bernoda. Kecuali orang-orang yang taubat, ya, orang-orang yang ingin mengabdikan hidupnya kepada Allah. Nantilah jalan-jalan sufi itu, orang-orang yang tidak memasukkan makhluk di dalam jiwanya, itu yang akan bersih, Bu. Iri, dengki, sombong, sum'ah, hasad, dunia ada di dalamnya, baperan, itu kan karena memasukkan makhluk. Tapi kalau dia sudah mampu mematikan makhluk di dalam jiwanya, yang ada hanya Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, itu yang dia lakukan. Maka si jiwa ini akan melesat cepat menuju Allah. Jalan titian Shiratal Mustaqim itu udah tergantung bagaimana dia ketika di dunianya hidupnya itu mengikuti Allah, jalan Shiratal Mustaqim. Kalau cepat, kata Nabi, ada orang yang seperti kilat ke dalam surganya, Bu. Kita baru begini ya, udah nyampe di sana. Ada yang berlari, ada yang pakai tunggangan kurban. Itu kurban bisa jadi tunggangan kita, Bu. Badan kita nggak sanggup, ada tunggangan kita nanti yang bantuin kita. Ada yang pelan-pelan tapi selamat. Ada yang udah pelan jatuh. Tergantung di dunianya si jiwanya ini. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, Imam Al-Ghazali, karena ini berkaitan dengan sholatnya Rasulullah, saya ingin mengambil pelajaran dari sholatnya beliau. Kenapa? Sholat itu menggambarkan as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah perjalanan jiwa seorang hamba kepada Allah. Sholat itu perjalanan jiwa kita pengen langsung kepada Allah. Jadi satu-satunya jalan si jiwa ingin ketemu Allah melalui sholat. Rasulullah kan ketemu Allah dimi'rajkan. Bagaimana supaya bisa ketemu Allah jiwa ini? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya, ketemu dengan Allah, yaitu orang itu dengan salatnya, Bu. Nah, tapi salat yang bagaimana? Begitu kan? Nanti berat sekali tuh, Bu, ini. Saya sebelum saya nyampein ini, berhari-hari saya, gimana ini ya Allah? Coba begini, coba begini. Nanti akan ketemu, walaupun belum maksimal ya, Bu ya, tapi diusahakan. Kenapa, Bu, sholat itu mi'raj orang mukmin? Karena ketika dia berdiri itu menandakan dia itu tuh sedang di dalam kondisi awal perjalanan menuju Allah. Tadi saya bilang alam barzah itu alam apa, Bu? Alam nur. Iya kan? Mulai di situ tidak ada godaan, tidak ada gangguan, tidak ada yang bisa menyesatkan kita ke jalan keburukan ketika kita setelah meninggal, Bu. Maka orang itu kalau tahu bahwa meninggal itu indah, dia akan memilih meninggal. Kita sebaliknya, Bu ya, takut. Padahal di alam sana itu alam terang, Bu. Yang gelap tuh ini di dunia nih yang rusak. Si jiwa ini berontak ingin ketemu Allah. Nah,
jiwa dan ketemu Allah di dunia ini disimbolkan dengan sholat. Tadi kan alam barzah itu alamnya seperti alam berdiri, sholat kita. Kemudian nanti ruku, perjalanan menuju alam yaumil qiyamah. Kemudian berdiri lagi. Itu para ulama sampai mengatakan begitu. Kemudian dalam gerakan sholat kita itu sebenarnya itu simbol kita sedang menuju Allah. Nah, ketika kita berdiri, Bu, ini sholat aja dulu ya, Bu. Ketika kita berdiri kan Allahu Akbar, sedang mengumumkan. Ketika begini, itu cahaya itu ada telapak tangan kita, cahaya yang mencahayai jiwa. Itu cahaya itu akan sampai kepada perjalanan jiwa tadi ingin ketemu Allah gitu, Bu. Nanti belum lagi ruku. Kemudian nanti belum lagi sujud. Kan gak beres sekali ya. Ini mah pokoknya aja dulu. Belum lagi sujud. Kalau sujud itu akan mencahayai alam dunia kita. Kenapa? Karena di dalam sujud itu kita sedang berada berada di posisi paling terendah dan di bumi. Kemudian kita hambakan diri kepada Allah, tidak punya kuasa apa-apa, kita mohon kepada Allah yang maha tinggi Allah, maka di situ sholat kita akan berefek. Orang yang sholatnya benar dari mulai berdiri, ruku, sujud, itu kan mencahayai semua. Itu yakin, Bu. Orangnya biasanya akan tenang, tidak gerak gerusuk, tidak celetak-celuk, tidak gampang emosian, gampang marah, tidak baperan, tidak apalagi, Bu. Yang jelek coba keluarin dari diri kita, keluarin, akuin aja, Bu. Kalau saya suka nyari, Bu, apa nih keburukan saya ini apa ya Allah? Ketika sujud ya Allah, buat keburukan saya. Hasad, iri, dengki, banyak sekali yang kita minta. Karena itu akrabu yakunul abd inda rabbih wa sajid. Allah tuh lagi sedang dekat kepada kita. Saya bilang gak mungkin Rasulullah mengatakan ini dan gak mungkin para ulama mengatakan itu akan mencahayai hidup kita kalau tidak ada makna yang dalam di dalamnya. Pengetahuan kita itu harus berkembang terus gitu, Bu. Sujud itu, Bu, kalau benar itu akan mencahayai alam bumi. Kalau sujud kita betul. Kenapa kita masih seperti ini ya? Pengetahuan kita, sujud kita, ruku kita, berdiri kita belum menjahat. Sedangkan as-sholatu mi'rajul mu'minin itu artinya sholat itu nanti akan menembus, akan sampai kepada Allah. Imam Al-Ghazali makanya sebelum sholat itu kata Rasulullah, orang yang sholat di dalam Ihya Ulumuddin ada, Bu. Kalau orang yang sholatnya diawali dengan wudhu yang baik, kemudian dia berdiri dengan tumanina. Setiap gerakan dia tumanina, dia pelan-pelan, dia tumanina, dia pahami kata-katanya, dia pahami isinya, dia mengerti permintaan doa-doanya. Itu kan di dalam sholat itu permintaan doa ya, Bu. Inti dari permintaan doanya apa, Bu? Dalam Al-Fatihah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kalau kita mengerti, kita paham itu, sholat kita, Bu, nggak bakalan cepet-cepet gitu. Karena kita mengerti kan. Karena di dalam sholat itu, Bu, ada 3 komponen. Yang pertama zikir. Yang kedua memuji. Yang ketiga berdoa. Jadi kalau kita sholat ada zikirnya, Bu, maka kata Allah, kalau seseorang sholat tidak ada zikirnya, aku tidak akan hadir ke situ, aku tidak akan datang ke situ. Padahal ketika sholat si jiwa ini adalah transportasi.
Si jiwa ini ingin mengenal Allah dengan cara ingin ketemu sama Allah dengan cara sholat. Kata Allah, aku nggak bakalan datang kepada sholatmu kalau sholatmu nggak inget aku. Coba ibu sholat. Coba praktek sholat. Ya Allah, saya ingin sholat khusyuk. Saya ingin Engkau hadir dalam sholat saya, ya Allah. Saya ingin berkomunikasi dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari sholat yang khusyuk, yang pikiran kemana, hatiku tidak mengingat Engkau, tidak bermunajat kepada Engkau gitu. Coba ibu sholat, biasakan seperti itu. Nanti itu akan ada beda loh bu dengan sholat yang penting sholat zuhur bebas kewajiban itu nggak datang, nggak hadir Allah itu bu. Dan kita nggak merasa, dan nanti ujung-ujungnya pikirannya banyak yang menguasai pikiran. Kenapa kita suka banyak pikiran? Karena jiwa kita tidak dihadirkan kepada Allah. Kalau jiwa tidak dihadirkan, qalbu tidak dihadirkan kepada Allah bu, yang menguasai akal kita, maka sholatnya banyak pikiran. Coba ibu praktekin deh, bener nggak? Yang banyak pikiran itu ini bu. Makanya Nabi mengatakan kalau sholat itu lizikri wa aqimis sholata lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah adanya di jiwa bu. Jiwa punya mata namanya hati. Tapi kalau kita sholat nggak mengingat Allah, nanti yang menguasai akal kita, akhirnya pikirannya ke dapur, pikirannya ke temen, pikirannya ke usaha. Tadi ngaji bu bilang merangin apa ya, itu ini yang menguasai. Nah itu 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Karena kita tidak menghadirkan jiwa kita. Nah salah satu caranya sebelum sholat ibu baguskan wudhunya dari mulai wudhu. Allah, saya ingin datangi Engkau ya Allah. Baguskan bajunya. Emang ada pengaruh Allah nggak butuh baju? Ada anak bu mahasiswa paling enak. Kan Allah nggak butuh itu. Kenapa kita harus bagus? Ketika kita datang ke presiden bu, kita pakai baju yang bagus. Presiden peduli nggak bagus apa enggak? Saya punya lebih banyak yang lebih bagus dari dia. Dia tidak peduli. Tapi kenapa kita harus pakai baju bagus? Karena kitalah yang butuh, kitalah yang ingin diperdulikan. Karena kita pakai baju yang bagus, pakai yang sopan, kita akan timbul percaya diri. Bu, coba. Siapa yang mendatangi orang penting? Contoh, saya pernah. Untuk apa saya pakai pakaian yang bagus dicari-cari seminggu sebelumnya? Karena supaya saya tidak malu, saya percaya diri. Jadi kembali untuk mental kita sebetulnya bu. Kenapa kita sholat harus pakai mukena yang bersih, baju yang bersih? Allah tuh nggak butuh itu, yang butuh kita. Kalau pakai mukenanya bersih, bagus, bajunya bagus, itu akan menimbulkan wudhu, khusyuk. Itu akan mempengaruhi. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan sebelum sholat itu lakukan yang terbaik. Apa yang terbaik? Dari mulai baju, mukena, kemudian berdoa kepada Allah bu. Jangan sekarang mah itu mah SD tuh bu, anak SMP kalau sholat tuh asal aja gitu. Kita kan bukan anak SMP lagi, bukan anak SMA lagi. Kita ini sudah bau tanah lah istilahnya ya bu ya. 40-30 tahun lagi nggak tahu kapan. Si jiwa ini harus mengenal Allah. Sholat itu harus jadi mi'rajnya orang mukmin gitu bu. Pertemuan dengan Allah. Enak bu, indah. Kalau ingin ibu ngerasain, diawali sholat. Kalau zuhur susah gitu, sholat asar susah, banyak kegiatan. Coba sholat tahajud. Nah, sholat tahajud biasanya lebih konsentrasi, khusyuknya lebih mudah. Nggak ada yang goda, nggak ada yang ganggu, nggak banyak gangguan. Hadirkan Allah bu. Kalau sholat hadirkan. Jadi kalau hadir jangan mulai. Ya Allah,
minimal doa. Kalau berdoa kan mohon ya sama Allah. Dengan kejahilan ini, dengan kebodohan saya, dengan kefakiran saya, dengan maksiat yang saya miliki ini, ya Allah, ampuni ya Allah. Saya pengen sholat ini sesuai dengan yang Engkau harapkan, yang hak menurut Engkau. Gimana ya Allah sholat saya ini ya Allah? Dengan penuh ketundukan, Bu, tundukkan hati dan jiwa kita. Tundukkan. Kalau kita sholat nggak ada keinginan kayak gitu, asal aja, yakin Allah nggak hadir, Bu. Hambar sholat juga. Padahal di dalam sholat kita bilang ihdinas shiratal mustaqim, nggak ngerti juga, apalagi hambar. Ya, habis sholat kita marah-marah, ya. Habis sholat kita nggak sabar, habis sholat kita kerja kelas. Kalau ada kajian pun belum udah nyanyiin yang ngaji. Kenapa sholatnya itu udah nggak bener? Nah, bener insya Allah. Minimal itu benar ketika sholat. Ibu, orang itu benar, orang itu paling dekat kepada Allah kan sholat. Coba habis sholat nggak jelas kan Bu ya, tapi kalau sholat benar-benar kedekatan kita kepada Allah sholat kan ya Bu. Intinya di situ, maksudnya di situlah tempatnya. Maka kalau sholatnya benar, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan. Kalau sholatnya kita hadirkan Allah, tumaninahnya benar, khusyuk, mengerti yang kita baca, insya Allah Bu. Karena dia sudah mi'raj kepada Allah si jiwa ini. Udah jam berapa Bu? Setengah 12. Kata Imam Al-Ghazali Bu, sholat itu ada di sini ya, di kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang berbentuk zohir, ada yang berbentuk batin. Sholat itu Bu ada zohir, ada. Kebanyakan manusia melakukan sholat zohirnya doang. Jadi dia ruku, sujud, baca, itu zohir Bu. Baca Fatihah, baca pendek, baca iktidal, baca sujud, di antara dua sujud itu baru lahir. Kemudian assalamualaikum, setelah selesai assalamualaikum, itu lahirnya aja, belum mencapai batinnya. Yang batinnya yang seperti apa? Besok ya Bu ya, insya Allah batinnya. Yang sekarang begini aja. Kata Imam Al-Ghazali, insya Allah batinnya besok ya Bu ya. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa sholat itu dikatakan tiang agama? Karena yang menandakan, membedakan orang kafir dengan orang yang tidak kafir, maksudnya itu bisa non-muslim, bisa juga orang Islam tapi yang bernikmat. Itu dari sholatnya. Kalau ada orang yang tidak mau sholat, itu artinya dia yang merontokkan, meruntuhkan agamanya dia. As-sholatu maduddin, itu tiang agama. Jadi dia itu kalau dikatakan Islam atau dia dikatakan, lihat sholatnya. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Nih si jiwa, kenapa as-sholatu mi'rajul mu'minin ya? Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin ketemu Allah. Karena sholat itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Satu hadis dikatakan, ada sahabat bertanya, ayu amalu ahabbu ilallah ya Rasulullah gitu ya. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Kalau kita mencintai Allah Bu, pasti akan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Dan amal yang paling disukai oleh Allah adalah, jadi kalau ada orang yang menyia-nyiakan waktu sholat, berarti dia belum mencintai Allah Bu, baru mengakui doang. Sedangkan kalau orang sudah dicintai Allah, jiwanya pasti akan ketemu. Salah satunya orang yang
jiwanya bercahaya, jiwanya tentrem, tidak akan menyia-nyia waktu sholat. Satu itu. Kenapa? Orang yang tidak menyia-nyiakan waktu sholat, akhlaknya, kepribadiannya, hatinya, budi pekertinya indah, bagus. Ketika dia sujud lewat waktunya. Ketika dia ruku yang disukai oleh Allah waktunya. Itu dari waktu, Bu. Kalau ini berubah hidup kita, Bu, coba ubah dari sholatnya dulu. Ya Allah, hidup saya ini rupek banget, ya Allah, gimana sih? Sholatnya jam 2, jam setengah 3, kadang-kadang kodok, diulur-ulur. Coba, apalagi kalau ditambah dengan berjamaah, itu akan lebih efeknya akan lebih bagus lagi. Pertama kali sholat pada waktunya, karena itu waktu yang paling dicintai oleh Allah. Maka kalau mau menikahkan anak, siapa calonnya? Sholat nggak? Gitu kan? Karena paling mudah untuk mengukur seseorang muslim itu dari sholatnya. Apalagi kalau dia sholatnya ingin tepat waktu, kata Rasulullah, barang siapa yang sholat jamaah laki ya, 40 hari yakin bukan tergolong orang fasik atau tergolong orang munafik. Orang yang rajin sholat jamaah. Apa? Berarti tepat waktu ya. Nah, kita juga bisa kalau kita perempuan di rumah. Coba usahakan tepat waktu, Bu, kalau ingin di hidup kita oleh Allah. Kemudian sholat itu penghapus dosa. Sholat itu kalau sholatnya betul, Bu, dosa di hati kita, di kita itu kan banyak noda, banyak titik-titik tadi. Kemudian kita sholatnya dengan khusyuk. Orang sholat khusyuk karena Nabi, ruku jawabnya ininya badannya itu tenang, tuminah. Kemudian hatinya punya mengingat Allah. Khusyuk itu artinya nyantel ke Allah gitu, Bu. Itu khusyuk itu, Bu. Nyantel ingat Allah. Dan kalau ingin lihat orang yang sholatnya benar, dia tumanah. Enggak, Ibu? Enggak itu. Ketika ruku, dia rukunya. Itu tumanina. Dan berdiri lama juga. Kalau habis sujud yang kedua itu, Bu, coba duduk dulu sebentar. Baru berdiri. Kenapa? Kita sedang beradab, di depan kita itu ada Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Tapi kan Allah bilang, kalau engkau melihat aku, seakan-akan akulah yang melihat engkau, kata Allah gitu. Di seakan-akankan saja bahwa kita itu di depan itu ada Allah gitu, Bu. Seakan-akan aja, nggak apa-apa, emang itu diajarkan oleh Nabi. Jadi nggak sembarangan sholat kita. Nah, itu akan menghapus dosa dari sholat zuhur ke asar. Habis sholat asarnya benar, akan menghapus dosa dari asar ke maghrib. Dan sholat itu adalah kunci surga. Benar nggak, Bu? Awaluma yuhasab, amal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah di yaumil kiamah nanti sholat. Kalau sholat kita bener bagus, Bu, itu nggak dilirik lagi ngapain hari itu, berbuatkah dia, berbuat burukkah dia, nggak dilihat lagi oleh Allah kalau udah sholat bener. Kan tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Kenapa banyak saban sama kita? Karena sholatnya masih dipertanyakan. Nah, itu kunci. Kalau udah benar masuk surga, jiwanya udah bening, bersih, langsung melesat seperti kilat. Kemudian sabda Nabi, sesungguhnya sholat itu menghilangkan daki. Iya, kecuali dosa besar.
menghilangkan daki, Bu. Kata Nabi, ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa menghilangkan dosa-dosa kami? Kata Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan pemisalan. Kalau di depan rumah ada kolam renang, ada kolam lah ya. Kemudian kalian mandi 5 kali, bersih nggak tuh daki? Bersih, bersih. Nah, seperti begitu juga dosa kita, Bu. Kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita tidak fitnah. Pokoknya yang kita lakukan lah dosa-dosa kecil lah. Kurang sabar ya, mungkin sholatnya mungkin ada kurang khusyuk gitu, atau mungkin kurang rajin beribadah dan sebagainya. Pokoknya bukan dosa-dosa besar. Maka dengan sholat yang benar tadi akan menghilangkan dosa kita. Dan biasanya sholatnya akan berefek, Bu. Kemudian sabda Nabi juga, barang siapa menjumpai Allah sedang dia menyepelekan, menyia-nyiakan sholat, maka Allah tidak pedulikan kebaikannya. Dia sholat sih sholat, Bu, tapi nggak ingat sama Allah, sholat aja gitu. Banyak gitu ya, Bu ya. Kita setelah itu berbuat kebaikan-kebaikan. Kata Allah, aku nggak peduli dengan kebaikan-kebaikanmu. Waktu sholat kamu nggak ingat aku. Karena kalau sholatnya benar, dia akan menjadi seperti cahaya, Bu. Akan mencahayai jiwa kita, akan memperbaiki aktivitas kita sehari-hari. Maka kata Allah, siapa yang sholatnya bagus, cahayanya akan naik ke atas. Itu yang sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, kata Nabi, seperti kain yang bolong, kain yang sudah lapuk, kemudian dilipat kain tersebut, kemudian Allah lempar ke muka kita. Tuh sholat kamu. Nah, kamu nggak ingat aku, udah kamu juga ngasih sholat, dilempar, Bu. Astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai ke situ. Kita ada usaha ya. Ya sudah, sampai di sini dulu tentang bagaimana sholatnya Rasulullah bisa berlama-lama karena emang jiwanya sedang menuju Allah. Maka dia betah berlama-lama. Itu Rasulullah kalau lagi pusing, kalau lagi banyak masalah, lagi mumet, bilang panggil ya Bilal arihna. Bilal, kita berbahagia. Ayo kita refreshing kalau kita mah. Arihna bis sholat. Ayo kita refreshing dengan sholat. Ibu Rasulullah, kenapa? Karena kebahagiaan yang tertinggi dari kita ketika ingin ketemu dengan Allah. Kita udah sampai belum? Ayo kita mujahadah ya. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.